Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berjumpa dengan Dukun Mobil Nono. Kali ini saya membahas tetap Isuzu Panther. Masih tema Isuzu Panther. Tapi Isuzu Panther yang ini kerusakannya sangat lain dari yang lain. Karena Isuzu Panther ini sampai macet, kehabisan air radiator karena radiatornya rusak. Bahkan sampai kehabisan air, sampai sekernya itu macet ngejim. Mobil sampai macet mogok, tidak sekedar habis biasa, tapi sampai mogok tidak bisa dijalankan. Baru kemudian diserviskan radiatornya, diisi kembali, terus mesin itu bisa dihidupkan. Tetapi setelah dihidupkan mesinnya menjadi kasar, dan asap dari dipstick dan asap knalpot itu sangat luar biasa. Jadi prediksinya itu per secondnya itu lengket, sama piston tidak bisa begar, tidak bisa rapat dengan liner lagi teman-teman. Dan setelah dibongkar ini ternyata piston itu yang satu macet total, baret-baret. Demikian juga linernya itu lelehan dari piston itu lengket di linernya. Dan tapi sungguh ajaib, liner punya Isuzu Panther ini, berhubung mungkin ini masih original, ternyata kekuatannya sangat luar biasa. Walaupun lelehan dari piston tadi menempel-nempel di liner, tetapi setelah kita gosok dengan menggunakan amplas, aluminium yang melekat pada liner tersebut bisa hilang. Tapi liner tidak tergores. Itulah kehebatannya liner Isuzu Panther. Jadi kita gosok dengan kertas gosok itu tidak mempan. Itulah mengapa Isuzu Panther itu istimewa. Linernya sangat kuat, liner ori sangat kuat, lain dari yang lain. Mungkin kalau liner yang model kolteran, model di kolter, di oversize itu, kalau digosok itu luka. Tapi kalau liner Isuzu Panther itu licin, tidak terluka. Itulah mengapa saya selalu mempertahankan keorisinalannya dari liner Isuzu Panther, karena emang kualitasnya sangat luar biasa. Makanya kalau liner rusak bagian atas, saya tidak pernah mengganti liner. Selalu saya balik, saya manfaatkan sisi bawah yang masih utuh sekali. Mengingat kualitasnya seperti itu tidak tertandingi. Mari kita lihat bersama-sama. Panther dari Tangerang. Nah, ini adalah Panther dari Tangerang yang riwayatnya habis ngejim, kehabisan air radiator. Nah, mampir di sini. Ini kita start dulu seperti apa. Nanti langsung kita. Nah, jadi asapnya seperti itu teman-teman. Itu akibatnya dari ring shaker yang macet, tidak mau begar sehingga ngobos. Oli dari cutter itu langsung naik ke ruang bakar tanpa basa-basi, langsung terbakar. Jadi seperti itu efeknya kalau ngejim itu seperti itu. Jadi ini emang kerusakannya parah ya, shakernya itu parah sekali seperti yang sudah saya katakan di awal-awal tadi, di depan tadi. Emang kondisinya rusaknya ini parah shakernya. Segera kita buka saja. Turun mesin Panther dari Tangerang. Kemarin riwayat overhead, ini diturunkan mesinnya. Nanti akan segera kita bongkar untuk melihat seperti apa kondisi di dalamnya. Kita mulai pembongkaran. Angkat yuk. Ada yang baret satu, parah ini baretnya. Yang lain tidak. Langsung kita lepasi saja shakernya untuk lebih jelas lagi.
Wah, tambah mana kuwi? Ini kita lepasi lirnya satu persatu biar nanti bisa diteliti lebih mudah. Ini lirnya sebagian sudah baret seperti ini. Ini baret. Tapi yang ini aluminium dari shaker yang menempel di liner ini. Ini tadi juga banyak sisa aluminiumnya shaker yang menempel di sini. Tapi ini sudah kita gosok dan ternyata linernya nggak apa-apa, nggak tergores, cuma itu bekas sisa shaker yang menempel di sini. Nanti bisa kita gosok kembali, bisa bersih kembali. Ini shakernya yang macet ngejim itu ini. Jadi ini lengket, ring shakernya lengket, nggak bisa begar, makanya asapnya itu sangat luar biasa karena oli juga langsung naik ke ruang bakar. Selain itu tekan kompresi juga ngobos ke sini, sehingga ngobos ke sini itu hawa panas itu masuk ke oli, akhirnya olinya bablas, kepanasan, menguap terus masuk ke jalur selang turbo itu, makanya asapnya kemarin sangat tebal kalau di starter itu. Jadi kita ganti satu, ini kita ganti secondan. Terus yang ini sebenarnya ini masih bisa dipakai, tapi saya agak ragu-ragu sama celahnya ini yang lebar, ini sudah agak lebar, ring shaker agak puncak, sehingga saya ganti sekalian ini yang liner yang ini. Kita ganti sekalian, kita ganti second juga. Jadi jadinya shaker yang kita ganti itu kemarin dua, kita ganti dua, tapi yang second ori, tapi masih bagus ya, secondnya masih bagus, masih seimbang dengan lainnya. Jadi ini bloknya sudah kita lepas liner tadi, dan seperti biasa linernya tetap kita balik. Jadi 4 semuanya kita balik. Liner yang tadi kegores itu sudah kita bersihkan dan kita manfaatkan kembali. Jadi ini linernya perbaikannya tetap kita balik. Yang keempat silinder itu kita balik semua, dan yang satu kegores itu ternyata tidak ada goresan, cuma ada bekas gesekan warna beda, tapi setelah kita rabah ternyata masih bagus. Setelah kita gosok dengan kertas gosok, ternyata kita hajar dengan kertas gosok, aluminium yang lengket-lengket tadi berhasil dihilangkan dan linernya tetap utuh. Dan ini ternyata hasilnya seperti ini. Ini linernya itu bekasnya seperti ini. Ini tidak tergores, cuma warnanya agak berbeda gitu. Tapi kalau diraba ini masih bagus. Maka dari itu saya yakin untuk liner ini masih bisa dipakai kembali. Ini ring shaker sudah kita pasang semua. Ini kita pakai yang merek orisinil. Ini nomornya seperti ini, kemasan seperti ini. Kalau ciri-cirinya yang asli itu seperti di video saya sebelumnya, itu ada warnanya hitam. Ini harganya 950.000. Ini sudah kita pasang di sini shakernya. Ini kemarin yang macet itu ini yang bagian nomor 1 ini. Ini ada sedikit baret seperti ini, tapi nggak apa-apa. Ini kalau diraba tidak ada rasa yang kelihatan menggerenjal, tapi ini hanyalah warna. Jadi bekas kemacetan shaker, yang macetnya shaker itu kemarin yang udah parah itu ternyata tidak bisa melukai liner yang ori ini. Makanya liner ori ini sangat kuat sekali, karena kita gosok pakai kertas gosok saja tidak mempan. Itu keistimewaannya liner yang ori. Jadi semua sudah kita pasang, sekarang sudah kita pasang. Liner juga kita balik. Nah, lainnya utuh, yang lain-lainnya itu utuh. Jadi cuma bagian ini yang nomor 1 ini yang kelihatan ada warna yang berbeda, tapi masih bagus, masih bisa dipakai. Ini ulinya kita pakai Delta Loop karena kualitasnya menurut saya ini lebih baik daripada yang lain kalau buat diesel konvensional. Delta Loop SAE40 multipurpose. Kemudian kita pakai merek Woods.
Ini coolant yang harganya agak mahal, hampir 100.000 satu galonnya. Kita ke pompa dulu yang dari Tangerang. Kita starter. Ini awal start kita videokan langsung. Ini kok tutupnya radiator ganti, rusak ya. Kita videokan langsung secara ini nanti akan agak sulit hidupnya karena pipa-pipa masih kosong. Jadi naiknya mungkin agak lama baru bisa menyemprot nozzle-nya. Menunggu sampai pipa nozzle penuh sambil kita starter. Ya, kita starter. Nah, sudah hidup. Mesin diesel itu kalau awal start baru saja diturunkan itu startnya pasti lama karena solarnya itu masih kosong di pipa-pipa nozzle. Setelah hidup ya halus ya, kemudian sudah bisa lancar. halus terus ya. Engko sik agak kari. Ya, sudah hidup. Mesin lumayan halus. Kalau ini bekas macet sakernya ternyata masih bisa halus. Aman. Nanti kita tunggu sampai panas, kemudian kita cek lagi. Setelah kita cek tadi termostatnya ternyata nggak ada. Ini kita pasang lagi termostatnya. Kita belikan baru biar maksimal, karena kalau mesin diesel itu tanpa termostat temperaturnya akan sulit tercapai temperatur kerjanya dan akan ada asap nanti. Pada saat dingin asapnya pasti akan tebal dan hilangnya lama karena menunggu sampai panas itu lama. Kita pasang lagi termostat. Ya, start. Nah, asap sudah satu kali hilang, hanya jreng pada saat start saja. Setelah start asap sudah hilang. Jadi kita lihat asapnya sudah hilang. Kita lihat mesinnya temperatur sudah normal. Kita lihat asap dipsticknya. Ini kemarin yang sekernya rusak parah itu, macet. Lilnya kegores sedikit tapi masih bisa dikondisikan. Nah, aman. Walaupun macet parah, tapi ini masih aman. Ini ada uap uli, bukan kebocoran kompresi lagi. Aman. Kita terang aja. Ini tadi timingnya baru kita rubah, timing penyemprotan kita mundurkan sedikit karena tadi suaranya kayak kalau kita ganti suaranya kerang-kerang gitu. Jadi ini saya mundurkan di tengah-tengah karena kalau sebaiknya mesin itu timingnya kita ikuti sesuai dengan pabrik aja, nggak usah merubah-rubah. Karena kalau kita merubah-rubah, misal ini timing kita majukan, itu suaranya kedengaran seperti galak, rang-rang. Tadi kalau dipakai itu lari, sebenarnya hasilnya tetap sama saja. Hanya suaranya yang galak, tapi lajunya mesin mobil itu sama. Maka dari itu, ini sengaja saya mundurkan, dinormalkan di tengah-tengah. Jadi kalau digas suaranya menjadi empuk, seperti ini. Jadi lebih baik timing distandarkan saja. Kita lakukan test drive punya
Bapak Agung dari Tangerang. Ini penternya kayak yang kemarin overhead, kehabisan radiator sampai sekernya macet, cleanernya kegores dikit, tapi nggak masalah, masih nggak apa-apa. Terus kita sekernya yang parah kita ganti, dan yang satu itu agak baret kita ganti sekalian. Jadi kita ganti 2 seker yang second tapi yang masih bagus. Hasilnya mantap, suara mesin halus, tarikan nyut, dan temperatur pun stabil teman-teman. Terima kasih, semoga ini mesinnya awet, lancar, dan aman terus. Yuk start. Nah, asap sudah 1 kali hilang, hanya jreng pada saat start saja. Setelah start asap sudah hilang.